Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu atammanal akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi thayyibin tahirina ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian online Mu'alaf Center dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus terucap melalui lisan ini tanpa kenal lelah atas begitu banyaknya kenikmatan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Salawat dan juga salam semoga terus terkirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, role model utama dalam kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Tentunya besar harapan kita dengan salawat yang kita kirimkan kepada beliau itu bisa menjadi salah satu asbab Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengumpulkan atau bisa mengumpulkan kita bersama dengan beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya umurul iman, yakni bab yang membahas tentang perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang masuk ke dalam ranah keimanan. Di situ disinggung dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan, bahwasanya keimanan itu memiliki beberapa cabang yang jumlahnya sekitar 60 sampai 70 cabang. Artinya bahwa setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang muslim itu menunjukkan seberapa besar kualitas keimanannya. Mulai dari yang paling tinggi, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan setiap konsekuensi-konsekuensi dari setelah mengucapkan kalimat syahadat tersebut, bahkan sampai yang paling rendah, yaitu dikatakan oleh Abu Hurairah, wal haya'u syu'batun minal iman. Salah satunya adalah rasa malu dalam diri seorang muslim, yang mana rasa malu ini sudah kita jelaskan sebagai rem yang paling pakem agar manusia itu tidak sampai bertindak sesukanya dalam kehidupan mereka. Dan juga tidak lupa ada riwayat lain dalam Sahih Muslim yang mengatakan bahwa yang paling rendah dari tingkatan atau cabang-cabang iman tersebut adalah membersihkan benda-benda yang berbahaya atau mengangkat benda-benda yang berbahaya dari jalanan umum supaya tidak mencederai orang lain. Maka di kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, sahabat dari anak sahabat Nabi lagi, yang menjelaskan tentang bagaimana sifat sempurna yang menjadi ciri seorang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Imam Bukhari mengambil riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru
man hajara ma nahallahu anhu. Pada potongan pertama dari hadis ini, di sini dijelaskan dengan sangat padat dan jelas tentang bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda kesempurnaan Islamnya seseorang. Diambil dari kata-kata al-muslim, yaitu seorang muslim. Tanda dari kesempurnaan sifat Islamnya atau tanda dari kesempurnaan keislamannya, salah satunya dibuktikan dengan sifat apabila dia mampu untuk tidak mencederai, tidak melukai. Dalam artian yang lain, mampu menjaga saudaranya yang lain sesama muslim dari kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh lisannya ataupun tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hal ini, yakni mampu menjaga saudara muslim yang lain dari buruknya lisan kita atau tangan kita agar tidak mencederai mereka, kami katakan di awal adalah tolak ukur tanda kesempurnaan keislaman seseorang. Karena dalam hadis yang lain bahwa ucapan lisan serta amalan perbuatan itu menjadi tolak ukur seseorang bisa dikatakan munafik. Di mana dalam hadis dikatakan ayatul munafiki thalathun. Ayat-ayat, tanda-tanda, ciri-ciri orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika ia berkata, perhatikan, berkata berarti melalui lisannya. Jika ia berkata, ia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dan jika ia berjanji, dia akan mengingkarinya. Dan apabila diberi amanat, dia akan mengingkarinya. Atau dia akan bersikap khianat dari amanat tersebut. Hal ini yaitu ucapan seseorang melalui lisannya serta perbuatannya melalui tangannya atau anggota tubuhnya yang lain jelas sekali membuktikan bagaimana tingkat keimanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Di saat seseorang mampu menjaga lisan dan tangannya dengan baik dari tidak mencederai saudaranya, maka dia akan lebih utama untuk mampu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Artinya, saat dia mampu menjaga muamalahnya dengan baik bersama dengan makhluk Allah, dia akan lebih mampu untuk menjaga muamalahnya yang baik bersama dengan Rabb, Tuhan pencipta makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di potongan kedua dari hadis ini dikatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir dari kata-kata hajara yang artinya taraka, meninggalkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang berhijrah yang mendapat predikat muhajir itu adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu tafsirnya, tafsir hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa makna hijrah itu ada 2. Ada makna hijrah secara batin dan ada makna hijrah secara zahir, tampak kasat mata.
Yang pertama yaitu hijrah secara batin, yakni meninggalkan segala sesuatu, usaha seseorang untuk meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang muncul dari usaha dia menahan hawa nafsu serta bisikan setan dalam dirinya. Contoh, seseorang sudah dalam proses hijrah untuk tidak akan lagi meminum minuman keras. Maka kapan suatu waktu datang hawa nafsu ingin menguasai dirinya untuk mengatakan kepada dia, minumlah minuman keras ini, sudah tidak ada orang atau bagaimana, tidak ada yang akan memperhatikanmu dan segala macam. Ketika dia berhasil mampu mengalahkan hawa nafsu ini, itulah yang dikatakan dengan yang namanya hijrah secara batin. Kemudian yang kedua, hijrah secara zahir atau secara nampak. Ini adalah kondisi di mana seseorang pergi meninggalkan suatu tempat, pergi bersama agamanya menuju tempat yang lebih baik agar bisa terhindar dari fitnah di tempat pertama itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan wilayah Mekah di mana mereka di sana tidak mampu untuk melaksanakan ibadah, memperlihatkan syiar-syiar Islam dengan jelas, selalu ada tekanan dari kelompok kafir Quraisy, dan mereka akhirnya hijrah berpindah tempat ke Madinah, di mana di Madinah mereka beribadah dengan tenang tanpa ada ancaman, kekhawatiran, dan juga mereka mampu untuk menampakkan syiar-syiar Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini yang dinamakan hijrah secara zahir. Bentuk hijrah secara zahir. Hadis ini sejatinya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kaum muslimin sudah selesai membuka atau membebaskan kota Mekah. Karena ada dalam riwayat yang lain bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Mekah ini dikuasai oleh kaum muslimin, maka tidak ada lagi yang namanya hijrah. Hijrah dalam artian berpindah dari yang namanya Darul Kufar menuju ke Darul Muslim. Kampung yang dipenuhi oleh orang-orang kafir menuju kampung atau wilayah yang dipenuhi oleh orang-orang muslim. Tidak ada lagi. Karena Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Tetapi hijrah secara batin, secara maknawi, untuk meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan Allah, itu tetap berlaku hingga saat ini. Bahkan di beberapa kesempatan hingga saat ini jika ada seseorang tinggal di suatu wilayah, kemudian di wilayah tersebut dia tidak mampu menampakkan keislamannya dengan baik, maka dia diperintahkan untuk hijrah ke tempat yang lebih nyaman bagi dia beribadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Bukhari memberikan bab setelah hadis ini, yaitu bab ayyul islami afdal. Bab tentang Islam bagaimana yang paling baik. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebaik-baik seorang muslim itu yang bagaimana sih? Ayul islami afdal. Muslim macam mana yang paling baik?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sama seperti yang diberikan di hadis Abdullah bin Amr bin As tadi. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu muslim yang paling baik adalah yang mampu untuk menjaga
saudaranya yang lain, saudara muslimnya yang lain dari keburukan lidah dan juga keburukan tangannya. Kemudian jika kita mau bergeser lagi ke hadis setelah itu, ayyul islami khair, Islam mana yang utama? Di sini dari hadis Abdullah bin Amr bin As juga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai oleh sahabat yang lain lagi dengan mengatakan, ya Rasulullah, ayyul islami khair, Rasulullah, Islam bagaimana yang utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Yakni tanda kebaikan atau Islam yang paling baik adalah Islam seseorang muslim yang memberikan makanan, yang mampu memberikan makanan kepada orang-orang sekitarnya, yakni berinfak dengan makanan kepada orang-orang sekitarnya. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam, kemudian menyebarkan salam kepada siapapun yang dia tahu ataupun dia tidak tahu. Jika kita ingin memperhatikan dengan lebih detail, hadis yang disampaikan di terakhir ini dengan hadis yang di awal itu memiliki keterikatan, di mana tindakan memberikan makanan itu adalah tindakan badan. Di hadis tadi di awal dikatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah mereka yang mampu menjaga muslim yang lain dari buruknya tangan dan juga lidahnya. Memberikan makanan ini adalah pekerjaan tangan. Kemudian menjawab salam atau memberikan salam kepada orang lain adalah pekerjaan lisan. Muncul pertanyaan, terus kenapa dengan bentuk pertanyaan yang sama, Islam mana yang lebih baik atau Islam mana yang lebih utama? Rasulullah memberikan dua jawaban. Alasannya adalah karena Rasulullah memberikan jawaban dengan melihat kondisi penanya atau kondisi pendengar saat itu. Beliau memberikan jawaban disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Di mana di hadis yang terakhir ini, hadis dari Abdullah bin Amr bin As juga, itu adalah masa di mana kaum muslimin baru pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Kebutuhan untuk merapatkan barisan, mempererat ukhuwah, itu sangat-sangat betul-betul diperlukan. Makanya usaha untuk selalu saling berbagi makanan dan juga menyebarkan salam kepada orang yang dikenal ataupun tidak dikenal gencar dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu. Selain untuk merapatkan barisan dan memperkuat ukhuwah, itu juga adalah usaha untuk menyebarluaskan syiar Islam dengan menyebarkan salam kepada siapapun. Sedangkan di hadis yang di awal dan kedua tadi, itu masa di mana kaum muslimin sudah memiliki kekuatan. Maka di saat seseorang sudah memiliki kekuatan, sudah memiliki sesuatu yang dia bisa mampu kuasai, Rasulullah menginginkan agar dia bisa dengan bijak menggunakan kekuatannya itu. Jangan sampai dengan keadaannya sekarang yang sudah lebih baik dari sebelumnya, lebih stabil, lebih kokoh daripada sebelumnya, dia bertindak seenaknya saja dengan lisannya dan juga tangannya. Dan ini adalah salah satu
cara dakwah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tiru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan jawaban disesuaikan dengan kondisi siapa yang bertanya serta bagaimana kondisi pendengar pada saat itu atau bagaimana kondisi masyarakat yang kita hadapi pada saat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih memiliki ikatan yang sama dengan hadis-hadis di bab sebelumnya, yaitu tentang bagaimana bentuk-bentuk amalan perbuatan yang masuk ke dalam ranah Islam seseorang, di mana seseorang ketika mengerjakan hal tersebut menandakan ini adalah ciri-ciri keislamannya. Rasulullah memberikan rumus ini agar bisa terus berlaku sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Karena mungkin di zaman Rasulullah para sahabat bisa dengan mudah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang mana orang munafik dan mana yang bukan orang munafik. Dan Rasulullah melalui wahyu dari Allah dapat menjelaskan siapa yang munafik, siapa yang tidak, walaupun secara kasat mata mereka tampak baik kepada sesama kaum muslimin. Tetapi di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak lagi hidup bersama kita dan juga wahyu sudah terputus, maka Rasulullah memberikan rumus yang paten bagaimana kita harusnya bersikap kepada saudara di sekitar kita. Maka jika selama saudara tersebut masih menunjukkan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam ciri-ciri seorang muslim, maka kita harus bersikap sebagaimana seorang muslim kepada dia. Jangan malah sebaliknya. Kepada sesama saudara muslim kita bersikap kasar, tetapi kepada orang yang bukan Islam atau bukan muslim kita bersikap lemah lembut. Bukan seperti ini contoh dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu memiliki ciri-ciri bersikap keras kepada setiap non-muslim yang berlaku keras juga kepada mereka dan bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang satu barisan dengan mereka, yakni saudara seiman mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sedikit ini itu bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, bagi saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita usahakan ini itu bisa bernilai ibadah, betul-betul hanya ikhlas mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di akhirat nanti kita bisa termasuk orang-orang yang beruntung yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Barakallahu li wa lakum. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kesalahan atau tidak baik dalam ucapan atau perbuatan yang saya lakukan di kesempatan kali ini. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.